Kami katakan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam sorga. Nah, silakan kamu bulan madu sana di sana, ya bahasanya, ya. Wa kula minha, makan apapun kenikmatan yang ada di dalam sorga itu. Ragadan haitsu syi'tuma, apapun kenikmatan sorga nikmati. Makanan apapun yang ada di sorga makan, minuman apapun yang di sorga minum, fasilitas apapun yang di sorga ambil, ya. Tetapi Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tapi ingat, di sorga itu ada satu pohon loh, ya. Jangan kau dekat, jangan kau makan, karena kalau kau makan kau termasuk orang zalim. Bayangkan ikhwan, pohon di sorga itu ribuan jumlahnya, tidak terhitung berapa jumlah pohon di sorga dengan segala jenis buah-buahannya. Arti kenikmatan di sorga itu banyak sekali, hanya satu yang tak boleh didekati, iya kan? Kenapa kemudian Adam bisa terperangkap dengan yang satu? Ada kaidah para ulama mengatakan bahwa biasanya manusia itu akan penasaran dengan sesuatu yang dicegah. Contoh ini mamanya ruko ini ada 100 pintu, silakan masuk dari mana-mana, tapi jangan dari sini. Pasti orang penasaran kan? Kenapa nggak boleh lewat situ? Kan begitu ya kan? Pas kali-kali penasaran juga tuh. Kenapa nggak lewat sini? Pasti akan berjubel di situ. Ada apa memang? Pasti akan dicari alasannya kan? Padahal pintu itu banyak. Kenapa dicari-cari alasannya gitu loh? Ah, itulah sesuatu yang dilarang biasanya dia penasaran tuh. Coba bayangkan, pohon-pohon di sorga itu ribuan, entah berapa jumlahnya, hanya satu jangan kau dekati, malah itu pula yang didekati. Coba. Nah, disitulah manusia ini, karena Adam seperti itu, maka watak manusia seperti bapaknya. Biasanya sesuatu yang dilarang itu pula yang didekati. Minuman yang halal itu banyak, kenapa ke khamar pula lah antum, itu yang dilarang, ya. Yang halal dari wanita-wanita itu banyak, kenapa masuk dalam zina pula? Akan begitu jadinya kan? Padahal kan yang dihalalkan jauh lebih banyak dibandingkan diharamkan kan? Tapi kenapa orang milih yang haram? Ah, itulah kisahnya di sini. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, pastikan Allah akan membuat sebabnya kan? Kan dari awal memang Adam bukan diciptakan di sorga. Adam itu diciptakan untuk tinggal di bumi kan? Sebab kalau Adam itu hidup di sorga dan tidak pernah ke bumi, berarti Adam tidak akan merasakan mati. Sementara di sorga itu kan kekal, tidak mungkin mati. Sementara kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Adam itu termasuk jiwa di dalamnya, maka dia harus turun ke bumi dan mati di bumi. Kalau di sorganya kapan matinya? Ya. Makanya ketika iblis mendengar bahwa ada satu pohon yang tidak boleh dekati Adam, disinilah iblis tahu kelemahan Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang qasasu Al-Quran, kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Tentu mempelajari kisah-kisah dalam Quran ini sangat penting sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi kisah-kisah itu diceritakan dalam Al-Quran untuk menjadi renungan, bukan hanya sekedar dinikmati ceritanya, tetapi juga lebih daripada itu harus dijadikan renungan, bahwa dalam setiap kisah Quran itu ada pelajaran. Makanya Nabi SAW ketika dalam kondisi terpuruk dakwahnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan para pendahulunya, bahwa apa yang
dialami Nabi SAW juga dialami oleh para pendahulunya. Makanya Allah mengatakan dalam surah Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah daripada rasul-rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, agar kisah-kisah yang dengan kisah-kisah itu kami bisa meneguhkan hatimu. Jadi kalau seandainya kita sedang mengalami sesuatu dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka lihatlah para pendahulu kita. Sebagaimana Nabi juga disuruh melihat para pendahulunya. Bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa dan seluruh para nabi. Maka sama juga dengan kita. Kalau seandainya kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah kisah-kisah para nabi. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran besar bagi orang-orang yang mau memiliki akal pikiran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari mana kita mulai kisah ini? Kita mulai kisah ini melihat urutan daripada Al-Quran, biar senang kita membahasnya. Jadi kita akan mengurut sesuai dengan urutan Quran. Memang tidak semua surat-surat dalam Al-Quran itu ada kisah-kisahnya, tapi kebanyakan besar Al-Quran itu setiap suratnya mesti ada kisah-kisah yang Allah kisahkan di dalamnya. Kita mulai dari surah Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya di permulaan surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Itu di permulaannya. Mulai daripada surat ataupun surah Al-Baqarah ayat 31 sampai kepada 38. Itu cuplikan daripada kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi kita mulai kisah Al-Quran dari surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat 34 atau 31 sampai 38. Baik, kita akan bacakan dulu ayatnya dan kita urutkan kisah-kisahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 31. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di permukaan bumi. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami para malaikat bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam itu tercantum di banyak surat dalam Al-Quran. Bahkan penyebutan Nabi Adam sendiri dalam Quran itu tersebut 25 kali. Di antaranya disebutkan dalam Al-Baqarah 31 yang sedang kita bicarakan. Kemudian terulang di Al-Baqarah 33-nya. Kemudian diulang di Al-Baqarah 35-nya.
Kemudian terulang di Al-Baqarah 37-nya. Kemudian surah Al-Imran ayat 33. Al-Imran ayat 59. Al-Maidah ayat 27. Kemudian Al-A'raf ayat 26. Kemudian Al-A'raf ayat 27. Kemudian terulang di Al-A'raf ayat 31, Al-A'raf ayat 35, Al-A'raf ayat 172. Kemudian surah Isra ayat 70, Maryam 58, surah Toha 115. Kemudian terulang di Toha 117. Kemudian diulang dalam Toha juga 120 dan 121. Kemudian dalam surah Yasin 60 dan surah Al-A'raf ayat 11 dan begitu seterusnya. Jadi cukup lengkap kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam karena terulang-ulang di beberapa ayat dan di beberapa surat dalam Al-Quranul Karim, sehingga enak menceritakannya. Karena ada nabi-nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran itu ceritanya gamblang, enak menceritakannya. Seperti kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Adam, itu enak kisahnya karena gamblang dan lengkap. Tapi ada nabi-nabi itu yang diceritakan dalam Al-Quran, seperti kisah Nabi Allah Saleh, kisah Nabi Allah Shu'aib, itu global-global saja. Dan yang lebih parah juga ada yang hanya ada namanya tapi tidak ada kisahnya, seperti Ilyasa, Zulkifli. Ada namanya tercantum dalam Quran tapi kisahnya tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 164 dan 165, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allah 'azizan hakima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dulu. Tapi rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka juga kami tidak kisahkan kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutus rasul-rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan fokus kepada kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk yang namanya manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan sungguh kami telah berfirman kepada para malaikat. Dan para malaikat adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala sekaligus tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari cahaya. Dan para malaikat ketika Allah ciptakan, Allah tidak berikan nafsu kepada mereka. Sehingga para malaikat itu murni diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah. La ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa para malaikat memiliki jumlah yang banyak yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah berapa tentara Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW menjelaskan di langit sana tidak ada 4 jari kecuali ada para malaikat yang berdiri sampai kiamat, yang ruku sampai kiamat, yang sujud sampai kiamat. Saking banyaknya para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Lah para malaikat ini adalah makhluk yang berakal yang pertama kali Allah ciptakan. Karena makhluk yang berakal itu kan ada 3. Pertama malaikat, yang kedua jin, dan yang ketiga manusia. Lah malaikat ini yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tercipta dari nur, dari cahaya. Adapun makhluk yang berakal kedua yang diciptakan setelah para malaikat adalah bangsa jin.
dan mereka tercipta dari nar, dari api. Dan yang ketiga baru Adam dan keturunannya. Adam alaihi salatu wassalam tercipta dari tanah. Artinya sebelum Adam alaihi salatu wassalam diciptakan sudah ada makhluk yang menghuni bumi ini yang namanya bangsa jin. Jadi bumi yang kita tempati ini sebelum Allah subhanahu wa ta'ala serahkan kepada kita para manusia, itu sudah didahului ditempati oleh kalangan jin. Dan mereka juga artinya khalifah. Khalifah itu artinya makhluk yang menggantikan makhluk sebelumnya. Adam tidak mungkin disebut khalifah kecuali sebelumnya menggantikan makhluk yang sudah ada. Makanya Abu Bakar itu disebut khalifatu Rasulillah, karena dia mengganti Nabi. Berarti di bumi ini ada dua khalifah. Pertama, bangsa jin ya tentu yang dipimpin oleh iblis, itu khalifah yang pertama. Kemudian yang kedua, Adam alaihi salatu wassalam itu khalifah yang kedua. Jadi Adam menggantikan posisi iblis. Dan disebut khalifah artinya yakhlufu ba'duhu ba'dha, makhluk yang bergenerasi, di mana generasi kedua menggantikan generasi pertama, generasi ketiga menggantikan generasi kedua, dan begitu seterusnya. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjadikan di bumi ini makhluk yang akan menggantikan makhluk sebelumnya. Maksudnya Adam yang akan menggantikan posisi iblis dan para jin yang ada sebelumnya. Muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hadapan para malaikat seperti itu, kemudian para malaikat mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memberikan tawaran. Jadi bukan membantah, tapi malaikat memberikan tawaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tawarannya? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat mengatakan, ya Rabb, apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di sana? Kenapa malaikat bicara seperti itu? Karena sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan bangsa jin yang suka merusak. Jadi jin-jin yang pertama kali memenuhi bumi ini, mereka saling berperang, saling membunuh, saling merusak, menumpahkan darah, membuat kerusakan dan kerusuhan. Makanya para malaikat ini meminta kepada Allah Azza wa Jalla, apa engkau akan menciptakan makhluk yang sama dengan mereka ya Rabb? Tentu ini istijal ya, maksudnya terburu-burunya para malaikat ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu terburu-buru itu kan tidak baik, karena kan Allah belum menciptakan, baru akan. Tapi malaikat sudah terburu-buru menilai, karena melihat makhluk sebelumnya memang sebagai perusak bangsa jin itu. Akhirnya disinilah kemudian para malaikat menawarkan dirinya, atau dalam bahasa Arab disebut al-ard namanya. Apa kata malaikat? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Seolah-olah malaikat mengatakan begini, ya Rabb, kalau engkau merencanakan hendak menciptakan makhluk yang lain selain dari kalangan jin, yang nantinya mereka akan merusak di bumi, akan merumpahkan darah di bumi, utus kami saja ke bumi. Biar bumi itu dipenuhi oleh kami, biar di bumi ini tidak ada kesyirikan, biar di bumi ini penuh dengan tasbih dan tahmid. Jadi para malaikat ingin menawarkan dirinya. Itu disebut al-ard namanya. Bukan menentang perintah Allah, tidak ya. Karena ada orang yang mentafsirkan seolah-olah ini malaikat menyanggah gitu ya, menentang perintah Allah. Tidak, malaikat menawarkan dirinya. Daripada kau ciptakan makhluk yang sebelumnya sudah ada makhluk yang merusak dan menumpahkan bumi, kami saja turunkan ke bumi, gitu maksudnya. Biar kami di bumi ini bertasbih kepadamu, memuji kamu, membersihkan kamu, mensucikan kamu, dan begitu seterusnya. Baik niatnya para malaikat, karena malaikat tidak suka dengan kerusakan, tidak suka dengan kemungkaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, aku lebih tahu makhluk yang akan kuciptakan dibandingkan dirimu sendiri. Itulah namanya istijal. Malaikat terburu-buru. Malaikat tidak tahu bahwa nanti kalau Allah menciptakan Adam dan turunannya, ada di antara mereka yang jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat ya.
Ada makhluk-makhluk dari kalangan manusia itu justru kedudukannya jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Malaikat tergesa-gesa mengatakan seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mulai menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril agar Jibril ini turun ke bumi. Untuk apa? Untuk mengambil tanah sebagai bahan baku penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Turunlah Jibril menuju bumi. Ketika sampai di bumi, bumi menolaknya dan mengatakan, a'udzu billahi mink an tanqusa minni. Aku berlindung kepada Allah, wahai Jibril, kalau engkau berani mengambil sedikit saja dari tanahku, sebaiknya kau kembali kepada Rabbmu. Kenapa tanah mengatakan seperti itu, atau bumi mengatakan seperti itu kepada Jibril? Karena bumi tahu bahwa nanti ciptaan yang Allah akan ciptakan yang bahan bakunya dari tanah yang berasal dari bumi, ada di antara mereka yang menjadi orang-orang yang akan merusak di bumi dan akan menjadi penduduk neraka. Makanya bumi tidak mau dan meminta Jibril untuk kembali. Maka Jibril pun kemudian kembali dan tidak berhasil mengambilnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus lagi malaikat yang lain, Mikail. Tapi sama juga kasusnya, Mikail pun ditolak bumi. Dan bumi juga berlindung kepada Allah kalau Mikail mengurangi tanah yang ada di bumi yang akan diciptakan makhluk yang dikehendaki. Maka Mikail pun kemudian naik lagi ke langit dan tidak berhasil untuk mengambil. Sampai ketika beberapa para malaikat tidak berhasil, yang terakhir Allah Subhanahu wa taala utus para malaikat yang disebut dengan Malakul Maut. Lah, Malakul Maut ini berhasil mengambil tanah di bumi. Ketika bumi mengatakan, aku berlindung kepadamu untuk mengambil atau mengurangi tanah yang ada di bumi, maka Malakul Maut mengatakan, aku pun berlindung kepada Allah kalau aku naik dan tidak membawa tanahmu, katanya. Dua-duanya saling berlindung. Bumi berlindung kepada Allah agar malaikat maut tidak mengambil, malaikat maut pun berlindung kepada Allah kalau dia tidak mengambil tanah itu dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lah, karena dia adalah malaikat satu-satunya yang berhasil mengambil tanah, sejak itulah dia dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Malakul Maut, kematian bagi makhluk yang akan diciptakannya, Adam dan anak turunannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil beberapa jenis-jenis tanah yang ada di semua permukaan bumi. Kemudian Rasul mengatakan, faja'a banu Adam ala qadril ardi. Karena hampir kesemuaan bahan baku Adam itu dari bumi, maka Bani Adam juga memiliki sifat seperti sifat-sifat bumi, sifat-sifat tanah. Faja'a minhumul abyad wal ahmar wal aswad wa baina dhalik wal khabith wat tayyib was sahl wal hazn wa baina dhalik. Maka lihatlah anak Adam, di antara mereka ada yang berwarna putih karena ketika Malakul Maut mengambil tanah sebagai bahan baku Nabi Adam itu juga dengan berbagai macam warna tanah. Ada warna yang putih, ada warna yang merah, ada warna yang hitam, dan warna-warna yang bercampur lainnya. Makanya nanti turunan Adam juga kulit-kulit mereka mengikuti kulit tanah. Jadi ada yang kemudian warnanya putih gitu ya. Kemudian juga ada warna kulitnya merah, ada warna kulitnya hitam, ada yang bercampur baur antara ya merah kuning hitam gitu. Gitu. Pokoknya manusia itu macam-macam kulitnya kan, tidak sama gitu ya. Bukan hanya sekedar itu, termasuk sifat-sifatnya juga. Karena ketika menciptakan Adam itu juga tanah yang diambil itu ada yang keras, ya, ada yang lembek, ya. Ada yang di antara keduanya, antara keras dan lembek dan begitu seterusnya. Maka manusia juga akhirnya seperti itu. Datanglah manusia yang jahat, manusia yang baik, manusia yang mudah, manusia yang keras, manusia yang sedih, dan begitu seterusnya. Jadi sifat-sifat manusia itu dikembalikan kepada sifat-sifat tanah, dari kulitnya sampai kepada wataknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian
menciptakan Adam alaihi salatu wassalam di langit sana, maka iblis mendengar. Kita tahu bahwa kenapa iblis sampai di bumi, bersama para malaikat di langit sana. Jadi ketika bangsa jin yang ada di bumi itu, mereka menjadi makhluk yang merusak, menumpahkan darah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk mentertibkan mereka. Jadi malaikat diutus oleh Allah untuk mentertibkan mereka semuanya. Sehingga ada para malaikat yang saat ditertibkan bangsa jin yang saat ditertibkan para malaikat yang melawan, maka mereka dipenjarakan di pulau-pulau yang kosong, di lautan, di sungai. Akhirnya kemudian mulailah bangsa jin mulai tertib. Sudah tidak ada lagi yang merusak, menumpahkan darah setelah para malaikat diutus oleh Allah untuk menyerang mereka. Kemudian menculik salah satu pembesar dari mereka. Dibawalah salah satu pembesar mereka itu, dibawa ke alam para malaikat di atas langit sana. Itulah yang disebut dengan iblis. Orang-orang ahli kitab atau kisah-kisah Israiliyat menyebut namanya sebagai Azazil, tapi kita mengenal namanya sebagai iblis. Lah, karena pimpinannya kemudian diculik dan dibawa ke langit, kemudian hidup di tengah-tengah para malaikat, akhirnya sadar. Gimana hidup di alam malaikat? Akhirnya dia sadar dan mengikuti gaya malaikat akhirnya di langit sana, dan menjadi penguasa langit pertama. Si iblis ini akhirnya menjadi jin yang paling saleh karena dididik para malaikat di langit sana itu. Sehingga karena terbiasa bersama para malaikat, sehingga akhirnya dia seperti malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya dia pun dihadiahi untuk menjadi khazainul jannah, penjaga surga. Jadi akhirnya naik lagi dari penguasa langit pertama sampai ke langit ketujuh. Dimasukkan iblis ke dalam surga karena kesolehan. Itulah dia mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk yang namanya Adam alaihi salatu wassalam. Mulailah watak aslinya keluar. Watak aslinya keluar. Mulailah ada hasad dalam hatinya. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk baru ini akan menggantikan posisiku di surga. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan Adam dan dibiarkan mengering sampai ada yang mengatakan 40 tahun lamanya, belum ditiupkan ruh. Maka iblis kemudian mulai melihat seperti apa sih ciptaan yang Allah ciptakan itu. Mulailah diputar-putar tutup patung Adam itu. Belum diciptakan ruh itu. Masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang hidung, masuk dari lubang mulut, keluar dari lubang dubur, dan begitu seterusnya. Kemudian iblis mengatakan makhluk yang diciptakan, yang baru saja oleh Allah ciptakan ini makhluk yang lemah katanya. Kenapa? Fa innahu ajwab, karena badannya penuh dengan rongga. Artinya ini perlu makan, perlu minum. Ini makhluk yang lemah, kata iblis. Kalau Allah serahkan dia kepadaku, sudah kuhancurkan. Hasadnya sudah mulai muncul. Ya. Sampai pada waktunya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki Adam ini ditiupkan ruh, maka seluruh para malaikat, termasuk juga iblis, hadir di situ. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini momen yang sangat-sangat spektakuler, luar biasa, karena disinilah momen di mana Allah akan tiupkan ruh. Dan Allah sudah memerintahkan para malaikat semata-mata ruh Adam masuk ke dalam jasadnya, kalian harus sujud. Itu perintah Allah. Ya. Maka betul-betul kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan falamma sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika kami sempurnakan ciptaannya, falamma sawaituhu wa nafakhtu, dan aku tiupkan min ruhi, dari ruhku. Lihat di sini bahasanya dari ruhku. Jadi ruhnya Adam dinisbatkan kepada Allah. Sesuatu yang diidhafahkan kepada Allah itu mulia. Baitullah mulia karena dinisbatkan atau diidhafahkan kepada Allah. Naqatullah, untanya mukjizatnya Nabi Saleh, untanya Allah, ya. Pokoknya sesuatu yang sifatnya diidhafahkan kepada Allah, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat ruh Adam diidhafahkan kepada dirinya, min ruhi, dari ruhku, gitu ya.
Artinya ruh Adam ini mulia karena didhofahkan kepada Allah. Semata-mata ruhku masuk ke dalam jasad Adam, faqa'u, maka kalian wajib tersungkur sujud, faqa'u lahu sajidin. Maka betul-betul ketika ruh itu masuk, para malaikat pun sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Sujud kepada apanya? Sujud kepada ruhnya, bukan kepada jasadnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menisbatkan ruh Adam kepada dirinya. Menisbatkan artinya menyandarkan ruhnya Adam kepada dirinya. Jadi Adam itu kan terangkai dari jasad dan ruh. Yang mulia dari jasad dan ruh itu ada ruhnya, bukan jasadnya. Jadi kita ini kan terangkai dari dua nih, satu jasad, satu ruh. Yang mulia dari badan kita ini bukan jasad kita, tapi ruh kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisikmu, tidak pula melihat hartamu, tapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Dan hati itu dikembalikan ke mana-mana? Kepada ruh. Kalau saya mau buat logika seperti ini, teman. Kalau seandainya ada orang hidup, antum ikat, kemudian antum gali kuburan, kemudian antum masukkan orang itu hidup-hidup, kemudian dikuburkan, kira-kira apa kata manusia? Antum dibilang sadis itu kan? Masa menguburkan orang masih hidup? Kan itu ya. Kenapa kemudian antum dibilang sadis? Karena belum layak dikubur, dia masih hidup. Mungkin antum dianggap pembunuh kan gitu, karena tempatnya bukan di situ. Tapi coba kalau seandainya ada jasad yang sudah tidak ada ruhnya, walaupun dia seorang presiden, seorang menteri, jangan dikubur. Ya, antum taruh saja di kursi gitu ya, gak usah dikubur. Kira-kira seminggu atau 2 minggu gitu kan, biarkan di kursi itu. Kira-kira antum dikatakan apa manusia? Orang itu jahat sekali katanya. Masa mayat ditaruh di kursi? Bawalah ke kuburan sana, dikubur di sana. Kan harusnya kan gitu kan itu ya. Karena memang tempatnya di situ. Jadi jasad ini kalau sudah tidak ada ruhnya, maka tidak ada kemuliaan sedikit pun, ikhwan. Walaupun dia presiden, walaupun dia menteri, walaupun dia orang kaya, kalau jasad ini sudah tidak ada ruhnya, maka tidak ada kemuliaan lagi dalam hidupnya. Makanya kenapa kemudian para malaikat ini sujud kepada Adam itu bukan kepada fisik Adam, tapi kepada ruh yang dimasukkan ke dalam Adam. Karena ruh yang dimasukkan ke dalam Adam itu bukan ruh biasa, tapi ruh yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki kemuliaan. Dan sujudnya para malaikat ini bukan sujud ibadah, tapi sujud takrim, sujud penghormatan. Bahkan ada sebagian ahli tafsir mengatakan sujudnya para malaikat itu menjadikan Adam kiblat bagi mereka, seperti kita menjadikan Ka'bah itu kiblat dalam sujud salat kita. Ya. Ada mengatakan seperti itu menurut sebagian ahli tafsir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu tentang ciptaanku dibandingkan kalian wahai para malaikat. Ketika seluruh para malaikat sujud, menunjukkan apa? Kemuliaan Adam alaihi salatu wassalam jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Nah, sekarang malaikat tahu siapa makhluk yang diciptakan Allah. Karena dengan sujudnya para malaikat kepada Adam menunjukkan Adam lebih mulia dibandingkan para malaikat. Bukan Adam yang sujud kepada para malaikat, malaikat yang sujud kepada Adam. Menunjukkan posisi Adam lebih mulia dibandingkan para malaikat, gitu maksudnya. Nah, sekarang baru kau tahu, inilah ciptaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan para malaikat yang sami'na wa ata'na, dengan iblis yang hadir di tengah-tengah para malaikat. Iblis tidak mau. Dia menolak sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, bahkan dia mengkiaskan posisi dirinya dengan Adam alaihi salatu wassalam seolah-olah dia lebih mulia dibandingkan Adam. Apa kias dia? Dia mengatakan, aku tercipta dari api. Malaikat tercipta dari cahaya. Adam tercipta dari tanah. Di antara tanah dan api yang mendekati cahaya itu mana? Api. Ya kan? Ini ada nih cahaya, api dan tanah.
Kira-kira dari tanah dan api yang mendekati cahaya itu apa? Ya api lah. Karena api itu kan mengeluarkan cahaya. Jadi si iblis ini seolah-olah dia lebih baik dibandingkan Adam karena kedekatan ciptaan dia dengan para malaikat. Malaikat tercipta dari cahaya, aku tercipta dari api. Api dengan cahaya kurang lebih saja katanya. Kalau tanah ini, ya gimana tanah? Tanah nggak mengeluarkan cahaya. Makanya dia mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Kau ciptakan aku dari api, berarti mendekati cahaya, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Maka kita katakan harusnya iblis tahu diri. Malaikat yang diciptakan dari cahaya saja mau sujud, kau pula yang diciptakan dari api tak mau sujud. Kan begitu logikanya kan? Kan dia mengatakan bahwa aku tercipta dari api, berarti mendekati cahaya. Adam ini tercipta dari tanah. Maka kita katakan, lu malaikat saya yang tercipta dari tanah dia sujud, kau pula yang tercipta dari api tak mau sujud. Bahasanya seperti itu ya. Logikanya kan begitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa namanya cahaya tetaplah cahaya dan akan kembali ke cahaya. Dan yang namanya api tetaplah api dan akan kembali kepada api. Artinya karena iblis tercipta dari api dan akan kembali kepada api, maksudnya kembali ke neraka. Dia tercipta dari api, neraka dari api, maka api akan kembali ke api. Tapi Adam diciptakan di antara keduanya, di antara cahaya dan api, sehingga ada keturunan Adam itu yang seperti para malaikat, ada juga yang turunan Adam itu seperti iblis laknatullah alaih, karena dia tengah-tengah masalahnya ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Dan dia maksudnya Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Terjadi silang pendapat di antara ulama tafsir, apa yang diajarkan Allah dari nama-nama kepada Adam itu. Pendapat pertama bahwa yang dimaksud ilmu yang diajarkan kepada Adam dari nama-nama itu, maksudnya Allah memberitahu nama-nama yang sebelumnya tidak punya nama menjadi nama. Contoh dulu gunung, lautan, pohon, batu, apapun yang ada di bumi belum ada namanya. Ya bumi gitu saja. Tanah ya bagian daripada bumi, laut bagian daripada bumi, sungai, batu, bata dan begitu seterusnya. Baru Allah Subhanahu wa taala beri nama. Ini gunung, ini namanya gunung yang seperti ini namanya pohon, ini namanya lautan, ini namanya sungai. Pokoknya segala yang tidak ada nama langsung punya nama. Dan Adam diberitahu nama-nama itu. Dan para malaikat tidak diajarkan itu. Kalau Adam menunjuk gunung, ya dikatakan ini apa namanya, malaikat tidak tahu. Maka Adam mengatakan ini namanya gunung, gitu ya. Ini namanya pohon. Nah, itu namanya nama-nama. Kemudian diberitahu Allah kepada Adam alaihi salatu wasallam, sehingga Adam tahu nama-nama seluruh makhluk yang ada di alam semesta dan malaikat tidak tahu. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, dan ini pendapat yang wallahu a'lam mungkin lebih akrab, ya lebih dekat kepada kisah, bahwa maksudnya Allah mengajarkan nama-nama itu maksudnya bahasa-bahasa yang akan diucapkan oleh seluruh keturunan Adam alaihi salatu wasallam. Jadi Allah mengajarkan semua bahasa yang akan diucapkan oleh turunan Adam. Jadi kalau seandainya Adam hidup di zaman sekarang, dia safar ke Inggris, maka dia bisa bahasa Inggris. Dia safar ke Korea, bisa bahasa Korea. Dia safar ke Indonesia, dia bisa pakai bahasa Indonesia. Dia safar ke Malaysia, dia bisa bahasa Melayu. Dia safar ke Jawa, dia ngomong Jawa. Safar ke Padang, ngomong bahasa Minang. Safar ke Flores, ngomong bahasa Alor. Safar kemana lagi? Pokoknya semua bahasa daerah, semua bahasa bangsa-bangsa Adam tahu. Karena mereka adalah anak turunannya, dan itu tidak diajarkan kepada para malaikat. Ya. Maka di sini Allah mengatakan wa 'allamal asma'a kullaha. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, maksudnya bahasa-bahasa yang akan diucapkan oleh kaumnya. Dari sini ikhwatu fiddin, bahwa mempelajari sebuah bahasa, kalau tujuannya untuk berdakwah, itu lebih baik daripada menghabiskan dengan hari-hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah sunnah. Jadi kalau seandainya antum belajar bahasa dengan sholat malam, belajar bahasa dengan puasa sunnah Senin, Kamis, Daud dan yang semacamnya, maka mempelajari bahasa itu lebih afdal dibandingkan sholat malam, dibandingkan puasa, dibandingkan baca Quran dan begitu seterusnya. Kalau tujuannya mempelajari bahasa itu untuk satu, mendakwahkan dakwah Islam, yang kedua mengetahui makar-makar musuh. Karena di zaman Rasul,
Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an diperintahkan Nabi SAW untuk mempelajari bahasa Yahudi. Maka Ubay pun kemudian tinggal bersama orang Yahudi selama 9 sampai 10 hari. Karena kecerdasannya, dia sanggup untuk menguasai bahasa Yahudi yang diucapkan orang Yahudi. Sehingga Nabi SAW mengatakan, orang yang mengetahui bahasa orang maka dia akan aman dari makarnya. Orang yang mengetahui bahasa orang maka dia akan aman dari makarnya, karena tahu apa yang diucapkan kan. Makanya dalam Al-Quran itu Allah mengatakan wala taqulu ra'ina wa qul unzurna. Jangan kalian katakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna. Karena kalimat ra'ina ini bahasa Yahudi yang isinya celaan. Ya, maksudnya lain, artinya lain gitu maksudnya, untuk mengejek. Makanya kalau ada orang-orang Yahudi mengejek Nabi SAW, menghina Islam, dan Ubay tahu, maka Ubay langsung menyampaikan kepada Nabi bahwa mereka ngomong begini, mereka ngomong begitu, jadi ketahuan. Mereka tidak bisa buat makar lagi. Ya, jadi mempelajari sebuah bahasa itu jauh lebih afdal. Karena bagaimanapun mempelajari bahasa itu bagian daripada ilmu, dan ilmu itu lebih mulia dibandingkan ibadah. Rasul mengatakan, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim dengan orang ahli ibadah seperti keutamaan bulan di antara seluruh bintang-bintang yang ada. Ya, jadi menguasai bahasa orang, kalau tujuannya ya tadi untuk mengembangkan dakwah, kemudian juga supaya tahu makar-makar musuh, maka itu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian Allah mengajarkan Adam bahasa macam-macam, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para malaikat dan mengatakan ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah mengatakan, sebutkanlah wahai para malaikat kepadaku nama-nama semua benda ini jika kalian benar. Maka malaikat baru di sini menyatakan kelemahannya di hadapan Adam dan mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau ya Rabb, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Kita jangan katakan malaikat bodoh, tidak, malaikat pintar, diajarkan ilmu kepada mereka, tapi pengetahuan mereka berbeda dengan pengetahuan yang Allah ajarkan kepada Adam. Ya, ilmu yang diajarkan Allah kepada para malaikat berbeda dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam, di mana ilmu yang diajarkan kepada Adam tidak diajarkan kepada para malaikat. Dan di sini ada faedah kalimat apa namanya? La ilma lana illa ma 'allamtana. Bahwa kata para malaikat, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Dari sini kita tahu bahwa pengetahuan makhluk itu sangat sedikit dibandingkan pengetahuan Allah. Karena ilmu yang diajarkan Allah kepada kita ini itu tidak banyak, sementara ilmu yang belum diajarkan kepada kita jauh lebih banyak. Sehingga Allah katakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila, bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada makhluknya kecuali sedikit. Dan di sini juga ada faedah penting ikhwan, di mana tidak ada yang bisa memuliakan ahlul fadl, orang yang punya keutamaan, illa ahlal fadli, kecuali yang memiliki keutamaan juga. Ustadz dimuliakan oleh sesama ustadz, maksudnya begitu ya. Orang yang berilmu akan dimuliakan oleh sama-sama orang yang berilmu. Tetapi kalau satunya berilmu, satunya tidak berilmu, rata-rata mereka karena tidak paham keutamaan, banyak di antara orang-orang yang tidak berilmu meremehkan orang-orang yang berilmu. Malaikat ini tahu keutamaan Adam, malaikat orang makhluk yang mulia di hadapan Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Adam juga seorang nabi yang diajarkan banyak ilmu. Dia ulama. Malaikat yang mulia memuliakan Adam yang mulia. Makanya di sini ada kaidah bahwa biasanya orang yang memuliakan orang mulia itu karena dia mulia. Dan itu kenyataan kan, di tengah-tengah kita aja kenyataan. Ada kasus dengan ustadz sedikit kan gitu, habislah ustadznya. Dia nggak lihat ilmunya kan, lihat kesalahannya. Nah, kan begitu. Akhirnya merasa ustadz juga dia. Padahal ilmunya tidak sebanding juga dengan ustadz itu. Tapi hanya gara-gara gesekan-gesekan sedikit, akhirnya tidak suka dengan ustadz, punya kelompok sendiri. Nggak ada ustadznya, mereka menjadi ustadz sendiri. Kan gitu. Itulah namanya apa? Karena tidak punya kemuliaan sehingga tidak bisa memuliakan orang mulia. Nah, di sini kaidahnya jadi penting. Dan ini harus dipahami oleh para talabatul ilmi masalahnya. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahu kepada mereka para malaikat nama-nama yang sudah kuajarkan itu. Falamma anba'akum bi asma'ihim, ketika Adam
kemudian memberitahu kepada mereka dengan nama-nama yang Allah ajarkan itu, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Maka Allah katakan di hadapan para malaikat, bukankah telah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Kan pada awalnya malaikat mengatakan apa? Sudahlah, tidak perlu menciptakan makhluk itu, turunkan saja kami ke bumi, biar kami yang akan bertasbih di bumi. Ya. Dan ini ada dalil kalimat wa nahnu nusabbihu bihamdik. Ini ada dalil pentingnya. Ketika malaikat mengatakan dan kami bertasbih kepadamu, di sini ada dalil bahwa manusia itu akan melakukan kesyirikan. Kalimat para malaikat mengatakan di hadapan Allah wa nahnu nusabbihu bihamdik, bahwa kami akan bertasbih kepadamu. Di sini kalimat ini bahwa sebagai dalil manusia itu akan melakukan kesyirikan. Kenapa demikian? Karena lawan daripada tasbih itu adalah mengotori. Tasbih itu kan membersihkan. Kita membersihkan Allah. Membersihkan Allah dari apa? Dari segala jenis tandingan-tandingan. Membersihkan Allah dari segala jenis kekurangan-kekurangan. Maka ketika ada orang yang mengatakan Allahu thalithu thalatha, Allah itu satu di antara tiga, maka kita katakan tidak. Subhanallah, kan itu. Allah itu maha suci dari itu semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Amma yusyrikun, subhanaka amma yusyrikun. Maha suci engkau ya Rabb terhadap apa yang mereka sekutukan. Ya. Jadi si dalil bahwa ketika malaikat bertasbih kepada Allah menunjukkan bahwa bangsa manusia itu akan melakukan kesyirikan di situ. Tapi Allah katakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dibandingkan engkau. Buktinya setelah diciptakan Adam dan anak turunannya, justru sebagian mereka ada yang lebih mulia jauh di atas para malaikat. Walaupun ada juga yang kemudian jatuh ke bumi dan lebih buruk dibandingkan iblis, bahkan dibandingkan binatang ternak sekalipun. Kemudian Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis, enggan, sombong, dan iblis termasuk makhluk yang kafir. Berarti di sini iblis, sebab kenapa dia tidak mau sujud, pertama karena hasad, yang kedua karena kesombongan. Aba itu maksudnya karena hasad, yang kedua wastakbaru karena sombong. Jadi dua penyakit ini yang menghalangi orang dapat hidayah. Orang kalau sudah hasad akan susah dapat hidayah. Orang kalau sudah sombong akan susah dapat hidayah. Seperti iblis, ya. Bayangkan iblis itu hidup di hadapan Allah dan di tengah-tengah para malaikat. Tapi kenapa dia bisa hasad dan juga sombong? Itulah karakter asli dari kalangan jin. Karena kita tahu bahwa iblis itu bagian daripada jin. Allah katakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jin itu, iblis itu bagian daripada jin yang melakukan kefasikan kepada Rabbnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan wa qulna ya adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihi salatu wassalam. Karena tahu bahwa seindah-indahnya sorga, yang kenikmatannya tidak bisa dipandang mata, tidak pernah didengar telinga, terlintas di otak manusia pun tak bisa saking indahnya. Tapi kalau Adam hidup sendirian di sorga itu, maka Adam akan hidup dengan perasaan yang penuh dengan ketakutan. Tidak akan merasakan keindahan. Anggaplah nih, Batam ini milik antum, dengan segala fasilitasnya hari ini, dengan mobilnya, dengan apartemennya, tapi antum hidup sendiri di Batam. Ke Batu Haji sendiri, Batu Besar sendiri, ke Bengkong sendiri, Lontang Lantung sendiri. Apa nggak ketakutan antum? Ya, nggak enak. Ya, kita suruh hidup sendiri di Batam loh, kita nggak enak kan gitu ya. Maka Allah tahu bahwa Adam ini walaupun dimasukkan ke dalam sorga, tapi kalau hidup sendiri pasti nggak nyaman dia. Boleh jadi mungkin dia akan ketakutan sendirian. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala berikan kasih sayangnya kepada Adam alaihi salatu wasallam sampai satu hari Adam ini tertidur. Saat tertidur, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambil tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung, diambil oleh Allah.
kemudian diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas, yang dekat dengan jantung Adam itu seorang wanita yang dikenal dengan Hawa. Hawa itu artinya oksigen, ya. Nah, kita ini bernafas itu artinya Hawa. Kenapa Hawa disebut Hawa? Karena satu-satunya makhluk yang tercipta dari benda yang hidup. Adam kan hidup, ya. Diambil benda yang hidup, maka terciptalah Hawa. Kalau Adam kan diciptakan dari benda mati, dari tanah, kan tanah mati, ya kan? Tapi Hawa ini tercipta dari makhluk yang hidup, maka disebut Hawa. Ya, Hawa itu ya bernafas, itu Hawa artinya. Ya. Jadi kenapa kemudian diciptakan Hawa ketika Adam sedang tertidur, supaya tidak ada kebencian. Sebab kalau Adam sedang terjaga diambilkan sakit, ya, sehingga takutnya nanti akan benci kepada Hawa. Makanya ketika menciptakan Hawa, kondisi Adam sedang tidur, diambil tulang rusuknya, diciptakan Hawa, tiba-tiba ditidurkan di sampingnya. Ketika Adam terbangun, dia kaget, rupanya ada perempuan di sampingnya. Ketika ditanya, siapa kamu? Kata Hawa, saya Hawa. Ya. Kenapa kau diciptakan? Kata Hawa, liaskuna ma'aka, agar aku bisa memberikan ketenangan kepadamu. Dari sini turun ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Antum kalau suka hadir di Walimatul Arus gitu ya, ada ceramah orang nikah, mesti nih ayat ini dibaca nih, ya. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah ciptakan dari diri kalian pasangannya. Artinya Hawa. Allah ciptakan dari Adam pasangannya Hawa. Ya. Untuk apa Hawa ini? Litaskunu ilaiha. Lihat bahasa Quran. Allah tidak mengatakan litaskunu ma'aha, tapi litaskunu ilaiha, agar dia memberikan ketenangan kepadanya. Sebab kalau bahasa litaskunu ma'aha maksudnya bertempat tinggal bersama. Orang yang bertempat tinggal bersama, suami istri sama-sama satu rumah, belum tentu tenang hidupnya. Kalau bahasanya litaskunu ma'aha, ya, berarti hanya hidup serumah saja. Tapi kalau bahasanya litaskunu ilaiha, itu beda artinya. Di mana engkau memberikan ketenangan, bukan hanya satu rumah, tapi memberikan ketenangan. Inilah kenapa bahasa Quran itu menggunakan litaskunu ilaiha, karena banyak orang suami istri satu rumah tidak tenang hidupnya, ya. Makanya bukan itu tujuan rumah tangga, bukan hidup satu rumah, tetapi hidup dalam satu ketenangan antara satu dengan yang lainnya, memberikan ketentraman, itu maksudnya litaskunu ilaiha. Dengan sebab itulah Allah katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, nanti timbullah rasa cinta dan kasih sayang, dan itu tanda-tanda kuasa Allah yang luar biasa. Dari situlah maka Adam pun diletakkan perasaan cinta dan sayang kepada pasangannya, begitu juga Hawa. Barulah setelah itu Allah mengatakan apa? Qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Kami katakan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam sorga. Nah, silakan kamu bulan madu sana di sana, ya, bahasanya, ya. Wa kula minha, makan apapun kenikmatan yang ada di dalam sorga itu. Ragadan haitsu syi'tuma, apapun kenikmatan sorga nikmati. Makanan apapun yang ada di sorga makan, minuman apapun yang di sorga minum, fasilitas apapun yang di sorga ambil, ya. Tetapi Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tapi ingat, di sorga itu ada satu pohon loh, ya. Jangan kau dekat, jangan kau makan, karena kalau kau makan kau termasuk orang zalim. Bayangkan ikhwan, pohon di sorga itu ribuan jumlahnya, tidak terhitung berapa jumlah pohon di sorga dengan segala jenis buah-buahannya. Arti kenikmatan di sorga itu banyak sekali, hanya satu yang tak boleh didekati, ya kan? Kenapa kemudian Adam bisa terperangkap dengan yang satu? Ada kaidah para ulama mengatakan bahwa biasanya manusia itu akan penasaran dengan sesuatu yang dicegah. Contoh nih, mamanya ruko ini ada 100 pintu, silakan masuk dari mana-mana, tapi jangan dari sini. Pasti orang penasaran kan? Kenapa nggak boleh lewat situ? Kan gitu ya kan? Pas kali-kali penasaran juga tuh. Kenapa nggak lewat sini? Pasti akan berjubel di situ. Ada apa memang? Pasti akan dicari alasannya kan? Padahal pintu itu banyak. Kenapa dicari-cari alasannya gitu loh? Itulah sesuatu yang dilarang biasanya dia penasaran tuh. Coba bayangkan, pohon-pohon di sorga itu ribuan, entah berapa jumlahnya, hanya satu jangan kau dekati, malah itu pula yang didekati. Coba. Disitulah manusia ini, karena Adam seperti itu, maka watak manusia seperti bapaknya. Biasanya sesuatu yang dilarang itu pula yang didekati. Minuman yang halal itu banyak, kenapa ke khamar pula lah antum, itu yang dilarang, ya. Yang halal dari wanita-wanita itu banyak, kenapa masuk dalam zina pula?
Akan begitu jadinya kan. Padahal kan yang dihalalkan jauh lebih baik dibanding yang diharamkan kan. Tapi kenapa orang milih yang haram? Itulah kisahnya di sini. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, pastikan Allah akan membuat sebabnya kan. Kan dari awal memang Adam bukan diciptakan di sorga. Adam itu diciptakan untuk tinggal di bumi kan. Sebab kalau Adam itu hidup di sorga dan tidak pernah ke bumi, berarti Adam tidak akan merasakan mati. Sementara di sorga itu kan kekal, tidak mungkin mati. Sementara kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Adam itu termasuk jiwa di dalamnya. Maka dia harus turun ke bumi dan mati di bumi. Kalau di sorganya kapan matinya? Ya. Makanya ketika iblis mendengar bahwa ada satu pohon yang tidak boleh dekati Adam, disinilah iblis tahu kelemahan Adam. Karena iblis kan semakin melihat nikmat yang Allah berikan kepada Adam. Setelah kemudian dia tidak sujud kepada Adam, dia dikeluarkan dari sorga, Adam pula yang masuk ke sorga, kan hasadnya makin tinggi itu iblis itu. Bayangkan coba kenikmatan yang Allah berikan kepada Adam. Ciptakan Adam dengan tangannya. Yang kedua, Allah tiupkan ruh dan disandarkan ruh kepada dirinya. Ketiga, Allah ciptakan Adam, kemudian Allah ajarkan ilmu yang banyak kepada Adam. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berikan dia istri lagi. Ya. Sementara iblis tidak. Kemudian yang kelima, Allah masukkan lagi dia ke sorga. Ya geleng-geleng lah si iblis ini. Kok makin enak aja Adam ini. Karena orang hasad ini ikhwan, dia tidak akan tahan melihat kenikmatan saudaranya. Dan dia bercita-cita macam mana kenikmatan saudaranya hancur atau berpindah kepada dia. Itulah orang hasad. Makin hasad lah iblis ini. Macam mana caranya menghancurkan si Adam ini? Ketika iblis mendengar bahwa ada satu larangan yang tidak boleh dilanggar Adam, disitulah iblis mulai melancarkan was-wasnya. Makanya di sini Allah mengatakan, ya, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu setan memperdayakan keduanya dari sorga sehingga keduanya dikeluarkan dari kenikmatan sorga tersebut. Jadi ada yang mengatakan, dan kan dalam ayat yang lain kan fawaswasa lahuma. Maka iblis memberikan waswas kepada keduanya. Apa waswas keduanya? Dalam kisah-kisah Israiliyat, ya, ada yang mengatakan bahwa ini kisah Israiliyat ya, tidak boleh dijadikan sandaran, hanya pelezat kisah saja. Jadi di luar sorga itu ada binatang ular. Itu selalu keluar masuk sorga. Ular itu. Ya. Lah iblis ini memanfaatkan ular itu. Dia bekerja sama dengan ular. Akhirnya dia masuk ke dalam tubuh ular. Kemudian dia berhasil masuk ke dalam sorga. Ketika sampai di sorga, karena dia diciptakan mampu tasyakul, beralih rupa, dia pun langsung beralih rupa menjadi manusia dan seolah-olah menjadi orang soleh. Itu menurut kisah Israel. Tapi ini dibantah oleh para ulama. Ya, kayaknya mustahil kalau seperti itu. Kenapa? Kalau lihat dohir Quran, maka iblis itu memberikan was-was kepada Adam tidak mesti harus masuk surga. Contoh memang sekarang nih alat komunikasi nih, ya kan, handphone. Kita di Indonesia, kawan kita di Malaysia. Kemudian kita pakai handphone, kita pengaruhi dia. Kan kita tidak harus ke Malaysia. Ya, kita kompori aja dari sini kan. Ya, bakar kan di sana. Kan itu ya. Kan tidak harus masuk negeri Malaysia atau negeri Singapura atau mana atau kemana-mana, kan cukup di sini saja. Ya kalau sekarang memungkinkan tidak harus masuk, maka boleh jadi iblis tidak perlu masuk ke sorga. Cukup dia di luar sorga dengan kemampuannya, maka dia bisa memberikan was-was dimasukkan ke dalam sorga. Itu logikanya. Ya. Jadi nggak perlu masuk sorga iblis, cukup ngasih was-was saja. Bagaimana caranya? Wallahu alam. Itu zahir Quran. Tapi yang jelas akhirnya si Adam ini kemudian terkena was-was setan. Lah dari situlah kemudian dia memakan buah larangan. Karena dia memakan buah larangan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain surah Al-A'raf itu, badat lahuma sawatuhuma. Maka tiba-tiba pakaiannya jatuh semuanya. Jadi kain-kain sutra yang Adam pakai, yang Hawa pakai itu tiba-tiba kemudian jatuh. Adam pun telanjang bulat, nampak auratnya. Hawa yang selama ini tidak pernah melihat aurat Adam ataupun sebaliknya malu, akhirnya saling berpencar, menyembunyikan diri di sorga. Tapi semua makhluk di sorga melihatnya. Ya, mulai dari kemana? Dari sini ada kaidah para ulama. Semakin orang itu menanggalkan pakaiannya, maka semakin nampak dosa-dosanya. Wanita yang menanggalkan auratnya, maka nampak dosanya. Ya, maka dia akan semakin bejat hidupnya. Tapi semakin orang kemudian menutup auratnya, maka akan semakin menyedikitkan dosanya. Karena Adam alaihi salatu wassalam terbuka auratnya gara-gara apa? Gara-gara dosa. Memakan buah larangan, terurai auratnya. Kan gitu ya. Ketika dia tidak melakukan dosa, tertutup auratnya. Ya, makanya para wanita tutuplah aurat-auratnya, karena itu bagian daripada dosa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah kemudian setelah Adam akhirnya melakukan kesalahan
Dan itu juga Allah tahu, nggak mungkin Allah nggak tahu. Allah tahu Adam akan makan kan itu ya. Tetapi itulah Allah kalau menghendaki sesuatu harus dibuat sebabnya. Maka ketika Adam sudah memakan, Adam, Hawa dan iblis pun diturunkan ke bumi. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di Sri Lanka, kemudian Hawa di Jeddah, dan iblis di tengah lautan. Makanya istana iblis itu ada di tengah lautan. Sebagaimana hadis yang sahih, setiap hari dari istananya dia mengirim orang-orang untuk mencelakakan manusia di daratan. Dan iblis sangat suka dengan orang-orang yang anak buahnya yang bisa menceraikan suami istri dibandingkan anak buahnya yang menggoda orang yang tidak sholat, orang yang sholat jadi tidak sholat, orang yang puasa jadi tidak puasa, orang yang baca Quran jadi tidak baca Quran. Ya, iblis lebih senang kepada anak buahnya kalau bisa menggoda Bani Adam sehingga dia bisa bercerai suami istri. Kenapa? Karena madaratnya lebih besar. Kalau orang yang sholat jadi tidak sholat kan sendiri saja, dia saja. Orang yang tadinya ngaji tidak ngaji, ya dia saja. Tapi kalau orang suami istri kemudian bercerai, itu madaratnya jauh lebih besar. Ya, karena apa? Nanti suaminya kena, istrinya kena, anaknya kena, keluarganya kena, semua kena kan? Ya, itulah makanya kemudian iblis senang dengan perkara itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fatalaqqa Adamu fa'azallahuma syaitan fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun mataun ilahin." Lalu setan memperdayakan keduanya dari sorga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di sorga, dan kami berfirman, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lainnya, dan bagi kalian ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian setelah Adam alaihi salatu wassalam di bumi, diturunkan di Sri Lanka, ya. Kemudian Hawa di Jeddah, maka disebut Jeddah itu diambil dari bahasa Arab. Jeddah itu artinya nenek, ya. Dan Jeddah itu adalah ibu kota pertama di Saudi sana. Dia pintu masuk dari dua tanah haram, tengah-tengahnya, ya, Jeddah itu, ya. Lah ketika itu Adam alaihi salatu wassalam melihat ada cahaya terpancar dari langit, ya. Maka Adam alaihi salatu wassalam akhirnya melihat sinyal cahaya itu, mendekati cahaya itu, dan Hawa pun mendekati cahaya itu. Kemudian ketika mereka sudah dekat dan tempatnya disebut Muzdalifah, kemudian ketika melihat betul-betul cahaya itu rupanya ada di Arafah. Ketemulah Adam dan Hawa, makanya tempat itu disebut Arafah. Kenapa Arafah? Karena Arafah Adam Hawa wa Arafat Hawa Adam. Jadi Adam mengenal Hawa, Hawa mengenal Adam, maka tempat itu disebut Arafah, ya. Yang disebut dengan padang Arafah, disitulah kemudian pertemuan Adam dan Hawa. Setelah kemudian di Arafah inilah Allah ajarkan kepada Adam kalimat taubat. Apa kalimat taubat? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat yang pertama diucapkan Adam di bumi, dan Allah terima taubatnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Adam dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, maka ini pelajaran besar. Siapapun yang haji kemudian datang ke Arafah, kemudian wukuf, kemudian mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka dosa-dosanya akan diampuni seperti Adam alaihi salatu wasalam meminta ampun di padang Arafah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya haji itu ditentukan dengan Arafah, disitulah ampunan Allah turun. Nah, setelah Adam tidak punya dosa, sudah bersih, baru diizinkan bertolak menuju Mekah, tanah haram. Karena sebagian Arafah itu ada yang tanah haram, ada yang bukan tanah haram, gitu ya. Maka dia bertobat di luar tanah haram. Setelah hilang dosanya masuk tanah haram, artinya ketika masuk tanah haram Adam sudah tidak punya dosa. Kemudian beranjak ke Mekah, di situ sudah disiapkan Ka'bah, dibangunkan oleh para malaikat. Kemudian Adam pun tawaf di situ, dan itulah ibadah pertama manusia di dunia. Adam alaihi salatu wassalam beribadah pertama kepada Allah di bumi. Makanya Mekah itu tempat Allah pertama kali diibadahi, dan tidak ada tempat selain Mekah di zaman itu. Makanya kenapa Mekah menjadi negeri haram sejak Allah ciptakan sampai hari ini. Tidak ada tanah yang lebih mulia dibandingkan Mekah. Sekalipun orang Syiah mengklaim bahwa ada tanah Karbala yang lebih mulia dibandingkan Mekah, kita katakan dusta. Tanah yang paling suci di permukaan bumi hanyalah ada di Mekah, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan di sini, qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat terakhir, ayat 38, Allah mengatakan, turunlah kamu semua dari sorga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut kepada mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Maka Adam mengikuti petunjuk, tapi iblis
justru tidak mengikuti petunjuk. Di sini ada faedah, ikhwan. Ya. Iblis, kesalahan dia di bab syubhat. Kalau Adam, kesalahan dia di bab syahwat. Dari mana kita tahu iblis kesalahannya di bab syubhat dan kesalahan Adam itu di bab syahwat? Karena Adam kesalahannya urusan perut. Kan Adam kan kesalahannya urusan perut, dan perut itu gudangnya syahwat. Makan, soal makan. Ya kan? Gara-gara jangan makan dimakan. Berarti ini ngikuti syahwat namanya. Ya, itulah kesalahan Adam. Tapi kesalahan iblis itu bukan di syahwat, tapi di syubhat. Otaknya yang enggak beres. Ya. Di mana iblis itu ketika Allah Subhanahu wa taala katakan sujud hai iblis, tak mau dia. Tak mau sujud dia. Dan mengatakan enak saja aku sujud kepada Adam, kan Adam tidak lebih baik dari aku. Kau ciptakan dari tanah, aku dari api loh. Itu kan syubhat namanya. Atau dengan kata lain, Adam itu menolak perintah. Iblis itu kesalahannya menolak perintah. Tapi Adam itu melanggar larangan. Ya. Jadi kesalahan iblis menolak perintah. Kalau kesalahan Adam melanggar larangan. Lebih besar mana menolak perintah ataukah melanggar larangan? Maka ada kaidah mengatakan bahwa tarkul amri asyad min irtikabin nahyi. Ya. Meninggalkan larangan lebih besar dosanya dibandingkan melakukan keharaman. Salat, enggak salat. Jangan zina, malah zina. Maka orang yang meninggalkan salat artinya meninggalkan perintah. Orang yang jatuh ke dalam zina artinya mengerjakan larangan. Orang meninggalkan salat bisa kafir, tapi orang yang berzina selama dia tahu itu haram tidak akan kafir. Jadi pahami di sini. Berarti dosa iblis itu jauh lebih besar dibandingkan dosa Adam, karena iblis itu dosa syubhat. Kalau Adam dosa syahwat. Iblis itu menolak perintah, kalau Adam menerjang larangan. Dan kita tahu bahwa meninggalkan perintah lebih besar dosanya dibandingkan menerjang keharaman. Ini diantara khulasah dari kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam dalam surah Al-Baqarah, dan kita akan ketemu kisah-kisah yang lainnya dari kisah Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.